Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah izinkan kita untuk dapat menambah kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Kita berharap mudah-mudahan dengan sarana Al-Qur'an ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai di awal ayat ke-24. Ya. Awal ayat ke-24 surat Yusuf. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi saya sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza." Paling tidak ada 3 respon yang muncul ketika Nabi membaca Al-Quran. Pertama, ketika Nabi bertemu dengan tasbih, kata-kata tasbih, Nabi bertasbih. Ketika Nabi dalam membaca ayat bertemu dengan kata-kata yang bermakna doa, maka Nabi berdoa. Ketika Nabi menemukan ayat yang mengandung makna ta'awuz, Nabi berta'awuz. Sepintas terdengar sederhana apa yang dilakukan oleh Rasul ini. Namun bagi kita membutuhkan satu syarat. Pertama, kita harus tahu mana yang tasbih, mana yang doa, mana yang ta'awuz. Ya? Karena kalau kita tidak tahu mana yang tasbih, maka kita tidak akan ikut bertasbih. Nah, untuk mengetahui itu, maka ada satu syarat lagi. Pertama, ilmu. Yang kedua, membacanya dengan penuh perhatian. Ya, membacanya penuh dengan perhatian atau perlahan-lahan. Sehingga kalau dibaca ngebut sekalipun kita tahu bahasa Arabnya, maka nggak akan ada ruang untuk kita bertasbih. Ya, jadi kita bertasbih digiring oleh ayat, kita berdoa digiring oleh ayat, kita berta'awuz digiring oleh ayat. Maka ketika itu kita lakukan, insya Allah kita sudah mencoba untuk merealisasikan waj'alhu lana imaman. Ya, jadikan Quran itu sebagai imam bagi kami. Nah, mengimami seluruh anggota tubuh kita, mengimami perilaku kita, itu berawal dari mengimami ini. Al-Quran itu harus menjadikan akal kita harus berimam kepada Quran. Hati kita harus berimam kepada Quran. Kesimpulannya, kalau ranah ini yang kita perpanjang, maka tidak ada jalan lain kecuali berusaha untuk sedikit belajar bahasa Al-Quran. Ya, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Ini sampai di sini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kata hamma artinya berkehendak, berkeinginan.
Sepintas kalau kita tidak memahami hakikatnya, maka kita akan berkata negatif terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad, dan sungguh, hammat bihi, dia, siapa dianya? Hammat, ada tak? Si istri Aziz kan? Istri Aziz, ya. Istri Aziz berkehendak kepada Yusuf, gitu. Kemudian disambung wahamma biha, dan Yusuf berkehendak kepadanya. Ini perlu kita luruskan bahwa sebegitu dahsyatnya, rawadah, apa rawadah? Ayat 23. Sebegitu dahsyatnya godaan, rayuan, ya, yang dilakukan oleh Zulaikha ini, ya. Ini yang kemudian kalau tidak ada yang lain, nanti ada lanjutannya, laula an ro'a burhana. Itu dia. Pentingnya ada ro'a burhana ini. Kalau bukan karena itu, maka Yusuf pun bisa jadi terjebak. Jadi bukan pada dasarnya karena ada keinginan dari awal, bukan. Tapi karena dahsyatnya godaan Zulaikha. Sambil situ bisa dipahami? Kalau memang Yusuf berkehendak dari awal, Zulaikha berkehendak dari awal, maka kita dapat pastikan secara ini terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sementara di sini tadi laula an ra'a burhana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laula, lau artinya kalau, lau artinya kalau, la tidak. Kalau digabung laula, kalau tidak, ya. Saya ulang, lau artinya kalau, kan agak dekat tuh dengan bahasa Indonesia, lau kalau, la tidak, laula kalau tidak. Kemudian dikembangkan, sekiranya tidak, ya, laula sekiranya tidak, an bahwa ro'ah yaro, artinya melihat. Ya, ro'a yaro, dia melihat. Laula sekiranya tidak, an bahwa ro'a dia melihat. Dia di sini dia laki-laki, siapa dianya? Yusuf. Apa yang dia lihat? Burhana rabbih, bukti. Burhan artinya bukti. Rabbihi, Robnya, Tuhannya. Bukti kekuasaan, bukti kebesaran Tuhannya. Kita ulang. Laula sekiranya tidak, an bahwa ro'a dia melihat, burhana bukti, rabbihi Robnya. Kalau kita sambungin, sekiranya dia tidak melihat, gitu.
sekiranya dia tidak melihat bukti Tuhannya. Ro'a tadi apa artinya ro'a? Ya, engkau melihat. Kalau yang paling sering kita temukan ro'aita. Ro'aita. Ditambah lagi dengan pertanyaan. Ro'aita? Apakah? Ro'aita, engkau melihat. Jadi aro'aita, apakah engkau melihat? Apakah engkau mengetahui? Tahukah engkau? Kita ulang. Laula, sekiranya tidak. Bahwa ro'a, dia melihat. Burhana, bukti. Rabbihi, Tuhannya. Ini dihubungkan dengan hamma. Apa tadi hamma? Berkeinginan, berkehendak. Ini kesimpulannya begitu. Kalau saja Yusuf tidak melihat ada burhana rabbihi, maka dia pun juga hamma. Jadi kalau begitu, yang menghindarkan kita, yang mencegah datangnya hamma ini adalah ro'a burhana rabbih. Ro'a burhana rabbih. Yuk, pelan-pelan kita fahami. Agar nanti bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulang. Kalau tidak ada ini, kalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat ada bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ini melihat ini dalam artian apa ini? Zikir kan? Melihat dalam artian zikir. Melihat dalam artian ingat. Ingat apa? Ingat akan kebesaran Allah. Sampai di sini berarti sudah ada dua hal yang bisa menghindarkan kita dari berbuat yang negatif. Masih ingat yang pertama apa? Apa alasan pertama Nabi Yusuf alaihissalam? Iya, perlindungan pada Allah. Adalah sebelumnya. Lupa? Innahu rabbi ahsana mathway. Yuk kita bungkus dua ini. Pertama, yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlakukan kita dengan baik. Innahu rabbi ahsana mathway. Jadi lihat segala kebaikan yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah. Nah, kalau kita melihat ini kebaikan dari Allah, maka kita akan berpikir ribuan kali untuk berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ro'a burhana rabbih. Ro'a burhana rabbih. Menyaksikan bukti kebesaran Allah. Bukti kebesaran Allah. Maknanya apa dalam bahasa sehari-hari? Zikir. Ya, ingat. Baik, bisa dipahami? Jadi mudah-mudahan, nah ini orang yang bisa menyadari seperti tadi, innahu rabbi ahsana mathway,
Tuhan telah memperlakukan aku dengan tidak pantas untuk membalas kebaikan Tuhan itu dengan perilaku yang tidak. Nah, ini cara berpikir ini kita terapkan untuk hablum minallah maupun hablum minan. Tapi kembali lagi, orang yang bisa memahami atau bisa menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya ini berangkat dari kebaikan Tuhan, kebaikan Allah, itu orang yang sudah bisa mengalahkan egonya. Karena kalau tidak, dia pasti akan berkata, hari ini saya punya ini karena saya rajin bekerja, hari ini saya ini karena saya hebat, hari ini saya begini karena begini. Sehingga seakan-akan apapun yang dia punya tidak ada andil Tuhan di dalamnya. Ya, na'udzubillahi min zalik. Itu. Jadi orang yang seperti itu, orang yang sudah bisa melihat kenyataan dengan sesungguhnya dan bisa menanggalkan egonya. Bahkan kita bisa hadir di tempat ini saja ini karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula, sekiranya tidak, bahwa ro'a, dia melihat, dia menyaksikan burhana rabbih, bukti kebesaran Tuhannya. Laula burhana rabbih, betul dengan ro, idgham bila gunna. Laula ra'a burhana rabbih. Laula apa artinya tadi? Laula sekiranya tidak, ya, sekiranya tidak, kalaulah tidak. Laula ra'a burhana rabbih. Ya. Laula ra'a burhana rabbih. Lagi. Laula ra'a burhana rabbih. Ya, 1, 2, 3. Laula ra'a burhana rabbih. Lagi. Laula ra'a burhana rabbih. Hafal? Burhan apa tadi burhan? Bukti. Burhan artinya bukti. Ya. Burhanum mubin. Bukti yang nyata. Burhan artinya bukti. Laula ra'a burhana rabbih. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti itu tinggal dibanyakin aja bacanya, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Itu kalau hafal dari segi baca. Sementara tadi dari segi arti kita sudah tahu. Kalaulah tidak, oke, kita pakai bahasa yang paling akrab di sini kita. Kalaulah tidak, sekiranya tidak, dia melihat bukti Tuhannya, ya, kan kayak terpotos. Mengapa? Kalau dia tidak melihat bukti dari Tuhannya, maka Yusuf pun akan terjebak kepada hamma. Berarti kalau demikian, yang menghindarkan orang dari hamma itu, maka adalah menyaksikan bukti kebesaran
kebesaran Allah. Yang kedua, yang pertama tadi adalah menyadari betapa baiknya Allah kepada kita. Ya, kalau bahasa kita masak air susu dibalas dengan air tuba. Itu pepatahnya. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Tadi kita dapat satu kata baru, dan ini banyak kita temukan dalam Quran, yaitu laula. Laula tadi dua kata kan? Lau kalau, la tidak. Kedua, burhan. Apa tadi burhan? Bukti. Nanti kita temukan dalam surat lain, burhanum mubin. Bukti yang nyata. Alhamdulillah dapat. Ini zalika. Ka seperti, zalika itu. Zalika itu. Ka seperti, zalika itu. Jadi kalau digabung, kadzalika seperti itu. Nanti boleh kita lebih luas menerjemahkannya, demikian itu. Oke? Tapi kita terjemahkan arti harfiahnya dulu. Ka seperti, zalika itu. Kadzalika seperti itu. Nah, dalam menerjemahkannya demikian itu. Sekarang kita masuk dari sisi lain. Kalau kita katakan demikian itu, kalau kita dalam percakapan sehari-hari, biasanya kapan kita menggunakan kata demikian itu? Ya, Bu? Iya, menunjuk kepada penjelasan misalnya saya ingin menjelaskan tata cara membuat makanan misalnya. Saya sudah jelaskan A, B, C, sudah jelasin semua. Nah, demikian itulah cara membuatnya. Betul? Demikian itulah berarti ketika kita menemukan kata demikian itu, kalimat sebelumnya harus paham banget. Karena kalau tidak paham, Ibu misalnya tidak mengikuti dari awal tadi penjelasan tentang saya bikin kuenya. Ya? Kemudian tiba-tiba Ibu hanya mendengar demikian itu, nyambung nggak?
Jadi artinya satu poin saja terlewatkan dari ayat Quran yang kita tidak tahu, maka akan bertambah ketidaktahuannya di ayat-ayat selanjutnya. Ya. Nah, yuk kita berhenti di sini dulu. Kadzalik, apa tadi artinya? Demikian itu. Apa yang bisa difahami dengan hubungannya dengan ayat sebelumnya? Oh, tapi kita teruskan dulu. Demikian itu apa? Kan gitu? Kalau tadi, demikianlah cara membuat kue. Ada penjelasannya kan? Sekarang kita teruskan dulu. Linasrifa. Li agar. Nasrif. Ini dari kata sorofa. Kita sering mendengar belajar bahasa Arab, sorof. Ya, sorof itu artinya pergeseran, perputaran, perpindahan dari satu ke yang lain. Sehingga bisa diartikan memalingkan, perpalingan. Kok dari huwa menjadi, misalnya dari kola menjadi kolat? Ya, kok dari kazaba menjadi kazabat? Menjadi yakzibu? Nah, itu perubahan-perubahan itu. Itu namanya sorof, ilmu sorof. Jadi sorofa itu memalingkan. Jadi kadzalik, demikian itu, linasrifa, agar kami memalingkan, anhu, darinya. Siapa nyanya? Yusuf. Ini kaminya adalah Allah. Jadi saya berharap kita dapat kejelasan dengan sejelas-jelasnya isi dari ayat yang kita bahas ini untuk dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang, kadzalik, demikian itu, linasrifa, agar kami memalingkan. Kaminya adalah Allah. Nanti kita bahas lagi di sini. Tadi kita sudah bahas ada dua yang membuat Nabi Yusuf tidak terjebak dalam perbuatan yang keji. Pertama, Nabi Yusuf menyadari bahwa apa yang dia dapat pada hari ini merupakan kebaikan dari Allah. Satu. Yang kedua, Allah perlihatkan kepadanya burhan, zikir. Linasrifa, agar kami memalingkan, anhu, darinya, dari Yusuf. Memalingkan apa? Perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Saya ulang. Kata-katanya kita pahami untuk kemudian dapat kita mengerti. Kadzalik, demikian itu, berarti kembali menunjuk ke cerita sebelumnya. Linasrifa, agar kami memalingkan, anhu, darinya. Apa yang dipalingkan dari Yusuf? Keburukan. Fahsya, Saya rasa bisa dipahami.
Kata barunya apa? Linasrifa. Apa tadi linasrifa artinya? Agar kami memalingkan. Kita hubungkan dengan 2 poin sebelumnya. Tadi saya sebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam terbebas dari hamma tadi masih ingat? Keinginan, karena Nabi Yusuf melihat adanya bukti kebesaran Allah. Sebelumnya karena Nabi Yusuf menyadari akan kebaikan Allah. Tapi kita balikin lagi, di atas 2 ini yang paling utamanya adalah Allah yang membelokkan. Apa tadi nasrib? Memalingkan. Sehingga dengan Rahman dan Rahim Allah, cara berpikir Nabi Yusuf alaihissalam tadi ingat akan kebaikan Allah, kemudian dia melihat adanya burhan, adanya bukti. Berarti kalau demikian, apa yang harus kita lakukan dalam menjaga hidup ini supaya tidak terjebak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mencari rahmat Allah. Rahmat Allah itu tadi yang membuat kita berpikir positif. Masa sih saya sudah diberikan yang terbaik seperti ini? Ya. Yang kita minta dikasih, bahkan banyak lagi kita sudah dikasih sebelum kita Gitu. Banyak yang kita dikasih sebelum kita minta, sudah dikasih oleh Allah. Nah, ini kalau kita tidak arahkan ke situ, ya, inilah yang kemudian gampang membawa orang terseret oleh hal-hal yang negatif. Jadi di atas dari 2 tadi adalah Rahman dan Rahim Allah. Maka tadi linasrifa, agar kami memalingkan. Digiringlah pikiran Nabi Yusuf itu kepada kebaikan Allah. Digiringlah pikiran Nabi Yusuf itu kepada burhan. Ya. Kadzalik, demikian itu, linasrifa'an, agar kami memalingkan dari Yusuf. Apa yang dipalingkan? Su'a wal fahsya, keburukan dan kekejian. Faham potongan ini? Ini potongan ketiga berarti di ayat ke-24. Potongan pertamanya walaqad hammat bihi wa hamma biha, potongan pertama. Ya. Potongan keduanya laula ar-ra'a burhana rabbih, kedua. Sekarang potongan ketiga. Kadzalika linasrifa'anhu su'u wal fahsya. Kadzalika linasrifa'anhu su'u wal fahsya. Ini naknya subjek, so yasrifunya kata kerja. Ini objek. A. Kita ulang. Kadzalika linasrifa'anhu su'a wal fahsya. Yuk. Kadzalika linasrifa'anhu su'u wal fahsya. Lagi. Kadzalika linasrifa'anhu
su'a wal fahsya. 1, 2, 3. Kadzalika linaus sod ihdinas ya linaus ya kita perbaiki makhrajal hurufnya. Za ringan. Kadzalika linaus rifa'an hus su'a wal fahsya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Jadi kesimpulannya, Nabi Yusuf alaihissalam terhindar dari perbuatan yang keji, selamat dari godaan Zulaikha karena pertolongan Allah. Itu dia. Hafal ayat ini? Sekali lagi yuk. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. 1, 2, 3. Gabungin dengan laula. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Yuk lagi dari laula. Laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dari laula. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 2 potong. Innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlasin. Ini jamak. Berarti
Mukhlas. Mukhlas. Ini dari kata akhlasa. Isim maf'ul. Innahu, oke, bonus kan? Innahu, sesungguhnya dia. Siapa dianya? Langsung nyambung di sini kita. Innahu, sesungguhnya dia, Yusuf, min ibadina, termasuk. Ini asal min itu aslinya dari, ya. Kemudian bisa diartikan dengan bagian, bisa diartikan dengan termasuk. Min, termasuk, ibad. Ibad, jamak dari abdun. Kalau satu orang hamba, abdun. Jamaknya ibad. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, termasuk hamba-hamba kami. Fi ibadikas sholihin, fi ibadikas sholihin, ke dalam hamba-hambamu yang soleh, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Innahu, sesungguhnya dia Yusuf, min, termasuk, ibadina, hamba-hamba kami. Mukhlasin. Kalau diartikan secara harfiah dari kata akhlaso, ini asal katanya ikhlas. Jadi kalau diartikan mukhlasin, orang yang diikhlaskan. Orang yang diikhlaskan. Kalau orang yang ikhlas, mengikhlaskan namanya mukhlis. Mukhlis. Yang diikhlaskan namanya mukhlas. Namun yang dimaksud di sini adalah diterjemahkan dengan mukhlasin, orang-orang yang dipilih. Ya, orang-orang yang dipilih.